Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisya Seba, NIM 114220030 dari Prop 2, akan mempraktikkan acara ketujuh praktikum skill yang berjudul Kigis. Nah, pertama-tama buka dulu aplikasi Kigisnya, kemudian kita klik di bagian plugins, lalu ke manajemen. Nah, setelah diklik plugins, di sini checklist di bagian installed sesuai yang ditentukan di coordinate capture, DB, FLIS, geometri, geofencer, GPS, metastars, offline editing, processing, dan tipologi. Lalu kita close saja. Nah, kemudian kita ke raster, lalu kita ke georeferensial, kemudian file, lalu ke open raster. Kemudian di sini pilih peta sesuai dengan acara SAP sebelumnya. Nah, di sini kita akan menyesuaikan koordinat sesuai dengan peta yang kita gunakan. Saya menggunakan 47. Kemudian di sini kita akan membuat titik di kiri atas dan kanan bawah sesuai dengan gridnya yang ada di sini. Setelah ada dua titik seperti ini, kemudian kita klik transformation setting. Di sini kita menyesuaikan transformation tab-nya, kita pilih yang linear, sampingnya pilih yang board, terus targetnya kita pilih sesuai dengan zona kita. Kemudian kita outputnya sesuaikan di mana kita inginkan. Dan mengganti namanya menjadi acara 7. Lalu save. Kemudian kita checklist save points, lalu di checklist load in Kigis Wendan. Kemudian kita oke kan. Setelah itu kita akan mengklik Start Georeferencing. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jika selesai, kita hanya perlu meng-close saja. Close. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ke layer, create layer, lalu ke new cell. Name-nya kita sesuaikan terlebih dahulu di lokasi yang kita inginkan. Kemudian kita pilih menjadi batas administ. Begitu juga dengan sungai, jalan, dan titik. Kemudian geometri kita ganti poligon dan koordinatnya kita sesuaikan. Lalu di sini name-nya kita tulis keterangan, lalu add file, lalu oke. Dulu kita klik layer lagi, create layer, new shape layer. Kita pilih lagi di lokasi. Kita akan membuat jalan dengan geometri yaitu line. Lakukan hal yang sama untuk sungai dan titik. Setelah muncul seperti ini, kemudian kita pilih batas administrasi, lalu kita toggle editor. Kemudian di sini kita akan membuat 3 batas administrasi, 3 wilayah. Dengan cara kita klik add polygon filternya, lalu kita akan membuat batas wilayahnya. Setelah buat aktivitasnya, kita isi ID-nya menjadi 0, keterangannya kita biarkan saja, kemudian kita okekan. Wilayah yang diplot seperti ini, kemudian kita klik batas administrasi, lalu klik kanan, properties, kemudian kita klik simpelnya, lalu kita fill style-nya kita gantikan no brush, kemudian kita ukurannya atau stroke width-nya kita perbesar saja. Nah, setelah itu kita apply, lalu kita okekan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita akan membagi daerahnya ini sesuai dengan batas wilayahnya dengan cara kita ke edit, lalu kita pilih split features. Kemudian di sini kita hanya membuat batasnya saja. Nah, setelah terbagi seperti ini, kemudian kita save aja, save layarnya.
Lalu kemudian kita ke jalan, lalu kita klik toggle ini, lalu pilih headline. Nah, di sini kita akan memilih jalan yang mewakili saja. Kita membuat garisnya. ID-nya kita buat 0, lalu di sini keterangannya bisa kita ganti menjadi jalan arteri, jalan kolektor, ataupun jalan setapak. Kemudian kita save saja juga di bagian sungainya. Kita pilih editor, lalu kita pilih sungainya sesuai yang kita inginkan. Setelah di save, kemudian kita pilih ke bagian titik. Kita pilih saja di bagian titiknya. Di sini kita ambil perwakilan tiap wilayahnya. Kita bisa membuat di sini. Namai bisa menjadi sekolah, masjid, ataupun gereja, dan lain-lainnya. Kemudian kita save saja. Setelah seperti ini, kemudian kita ke baris administrasi, kita klik, lalu kita keluarkan atribut table. Dan di sini keterangannya itu kita ganti aja sesuai yang kita inginkan. Di pemukiman, kemudian sawah, ladang. Close saja. Lalu kita ke baris admin lagi, lalu ke properties. Nah, kita ke labels dulu. Di sini labelsnya kita ubah jadi ke single labels. Label width-nya kita ganti jadi keterangan. Kemudian untuk teksnya, font-nya kita ganti menjadi Times New Roman. Dengan ukuran 12. Lalu ke buffer, kita checklist. Setelah itu kita apply. Dan kita ke bagian simbologi. Ubah single simbolnya jadi kategoris. Kemudian kita ubah kolomnya menjadi keterangan. Lalu kita classify. Nah, di sini kita klik. Setelah itu kita pilih. Di sini kita akan input file RBI. Import item. Lalu kita pilih filenya. Open. Lalu kita select all. Kemudian kita import. Lalu yes to all. Kita close saja. Kita ubah sesuai dengan RBI. Lalu kita apply, kita okekan. Maka dihasilkan seperti ini. Kemudian kita ke jalan, kita ke properties, lalu kita ke simbologi, kemudian kita ubah ke kategoris. Setelah itu kita ubah kolomnya itu menjadi keterangan, classify. Nah, di sini kita ubah saja simbolnya sesuai dengan RBI. Kemudian kita apply, lalu kita okekan. Nah, maka muncul seperti ini. Lalu kita ke bagian sungai juga, properties.
Sini ubah menjadi kategoris, kolomnya kita ubah menjadi keterangan, classify kita ubah menjadi RBI sungai. Kita apply, lalu kita oke. Nah, maka sungainya akan muncul. Kemudian kita akan menambahkan kontur sesuai dengan daerah yang kita pilih. Kita klik layer, lalu kita add layer, kita pilih yang add vector layer. Datanya di kontur acara 2 yang SHP. Lalu kita add. Terus. Nah, silakan seperti ini kan, tidak sesuai dengan daerah wilayah yang kita buat. Kemudian kita klik aja vektor, lalu kita geoprocessing untuk ngeklip. Kita klik kontur overlayer pada administrasi. Di klipetnya kita pilih save to file. Lalu kita pilih di folder yang kita inginkan. Lalu kita buat namanya menjadi clip kontur. Kemudian kita save. Lalu run. Nah, setelah selesai kita close saja. Kemudian kita checklist di bagian kontur dan di bagian acara tujuannya atau di bagian tanya. Nah, silakan seperti ini. Kemudian kita klik kontur yang diklip, lalu kita open attribute table. Kita klik editing. Kemudian di field, namanya ganti jadi IKA. Lalu kita okekan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian select features. Kemudian setelah select feature, kita pilih ke fields and value. Kita pilih ke elevasi. Kemudian kita pilih operators. Lalu kita pilih yang persen. Di sini saya akan menggunakan dengan IKA 25, jadi 100 karena dikali 4. Kemudian kita select filters. Kemudian di sini kita ubah menjadi IKA. Lalu kita tulis angka 1. Kemudian kita lalu invert selection. Kemudian kita ke clip, lalu kita ke properties. Kita ke label terlebih dahulu. Sini kita ubah ke row based labeling. Kemudian kita klik plus yang di bawah ini. Buat deskripsinya kita ganti menjadi IKA. Kemudian kita klik ini. Lalu di sini kita akan membuat rumus. Kita klik fields. Lalu kita pilih IKA. Kemudian kita ini sama dengan lalu kita okekan. Kemudian labelnya kita ubah menjadi name. Lalu kita ubah teksnya menjadi Times New Roman. Kemudian dengan ukuran 12. Lalu kita ke buffer, kita checklist. Kemudian kita ke placement, curve. Lalu kita online, above line-nya dihapus. Lalu kita okekan, lalu kita apply, lalu kita okekan. Kemudian kita kasih simbol entry, kita ganti ke kategoris, kolomnya kita ubah menjadi IKA. Setelah itu kita klik classify. Dan di sini kita ubah menjadi warna orange dengan ketebalan 4. Karena itu mewakili ikannya, jadi lebih tebal. Lalu kita okekan. Di sini juga kita ganti menjadi warna orange juga, dengan ketebalan 2 saja. Kita okekan. Kemudian kita apply, lalu kita okekan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa menyimpannya dengan project, lalu kita pilih save as, kemudian simpan di mana file yang diinginkan.